Halo, selamat sore Tribuners. Kita bertemu lagi di program Bincang Bola bersama Tribun Bali. Masih bersama saya Alfian. Dan hari ini kita akan membahas soal persiapan Bali United yang beberapa saat lalu sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti beberapa kompetisi yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun ini, tahun 2021. Dan untuk membahas ini, di tengah kita sudah hadir dua narasumber. Yang pertama ada Blikomang Agus Ruspawan di pojok. Ini sudah tidak asing lagi. Selamat datang kembali, Bung. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Anda di sini sudah cukup lama kita sudah ketemu ya. sangat lama sekali. Walaupun kita satu kantor ya. Iya, tapi jarang ketemu ya. Iya. Pandemi membuat kita terpisah. Betul. Untuk sementara ya. Betul. Dan juga di tengah sudah hadir Bli Ketut Budi. Ya, selamat sore. Selamat sore Bli Ketut Budi, selamat datang. Ini adalah pentolan dari Semeton Dewata Bulldog. Iya. Fans Bali United. Ya. Kita akan membahas soal persiapan Bali United serta dinamika yang terjadi di dalam Bali United itu sendiri. Yang pertama saya ingin bertanya, apa kabar Bali United saat ini nih, Bung? Ya, Bali United setelah mungkin sekian waktu ya sempat vakum kemarin ya. Karena pandemi, kemudian kompetisi terhenti. Kemudian sekarang di 2001 ini, tahun 2020-2021 ini sudah mulai mempersiapkan diri lagi. Tepatnya mulai tanggal 8 kemarin Februari sudah mulai mempersiapkan tim. Dan latihannya pun di tempat yang baru, yaitu di lapangan Sidokarya. Ya, jadi ada nuansa baru juga. Saya kira ini latihan ini yang sudah sangat dinantikan oleh pemain ya. Setelah mereka lama istirahat, akhirnya bisa kembali berlatih. Artinya ini membuat pemain antusias. Dan Bali United memang awalnya adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala AFC ya. Ya, artinya kepastian pertama yang keluar itu adalah Piala AFC di bulan Juni. Kemudian sekarang ada kabar baik bagi kita semua, bagi pencinta sepak bola khususnya ya, bahwa polisi sudah memberikan lampu hijau. Sudah memberikan izin untuk kembali menggelar turnamen atau kompetisi di Indonesia. Dan sekarang Bali United juga mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Menpora yang direncanakan digelar di bulan Maret nanti. Untuk Liga 1 sampai sejauh ini belum ada kepastian, tapi yang jelas bahwa Piala Menpora nanti akan menjadi tolak ukur. Jadi bila Piala Menpora ini berjalan sukses, mampu menerapkan protokol kesehatan, otomatis polisi akan memberi izin untuk pegelaran Liga 1 nanti yang kemungkinan akan digelar pertengahan tahun. Jadi sekarang Bali United sudah mungkin, kalau kita lihat ya dari tim-tim lain di Liga 1, Bali United paling pertama mungkin yang mempersiapkan diri. Sudah lebih awal mempersiapkan diri. Artinya saya kira ini Bali United selalu melakukan hal ini ya. Jadi selalu menjadi tim yang paling pertama untuk mempersiapkan diri. Yang mudah-mudahan ini akan membawa hasil yang positif di Piala Menpora nanti. Dan jadwal terdekat adalah uji coba melawan timnas tanggal 5 Maret nanti di Jakarta. Ya, berikut Budi, ini Bali United sudah mulai latihan kembali setelah sekian lama vakum. Beberapa pemain juga pergi dan datang. Kemudian mungkin ini adalah sebuah kerinduan supporter yang sudah terjawab mungkin bagi para supporter. Iya, pastinya itu ya. Ya pastinya kita di supporter ya hampir setahun ya. Jadi dari liga dihentikan karena pandemi ini. Dan sekarang lama banget kita rindu banget sebenarnya, karena kebiasaan kita di lapangan hampir seminggu dua kali kan. Jadi belakangan ini kita memang tidak ada vakum dengan situasi pandemi. Di luar itu juga sepak bola juga vakum sama sekali nggak ada. Kita juga ngelihat di di media itu juga kurang ada ini jadinya ya, yang biasanya kita hiruk pikuk dengan kegiatan bola nasional, dan sekarang lama banget. Dan sekarang kita mendengar gitu dengan kerja keras Menpora dan PSSI dan akhirnya dapat izin untuk sementara ini Piala Menpora ini yaitu turnamen ini ya bersyukur ya, sangat bersyukur dan senang kita sebagai supporter luar biasa senang menyambut ini. Antusias supporter ya, artinya pegelaran turnamen Piala Menpora ini tentu sangat ditunggu oleh publik sepak bola Indonesia ya, khususnya supporter. Artinya setelah penantian yang cukup lama akhirnya polisi memberikan izin. Meskipun Piala Menpora ini menjadi sebuah ujian ya bagi supporter. Kita di sini bicara supporter. Mungkin kalau klub sudah siap ya untuk mengikuti turnamen atau kompetisi dengan menerapkan protokol kesehatan itu.
tapi yang jadi problem mungkin atau menjadi kekhawatiran pihak kepolisian memang dari sisi supporter ya, harus kita akui, karena khawatir nanti akan muncul keramaian. Kemudian karena saking antusiasnya supporter tidak bisa menahan antusiasme itu ya, sehingga akan muncul keramaian dengan mendatangi stadion. Kemudian padahal sudah dilarang ya, seperti kita tahu bahwa liga-liga di Eropa di luar sana penonton sama sekali tidak diizinkan masuk stadion ya. Dan di Indonesia pun nanti di Piala Menpora pun akan diterapkan seperti itu, aturan-aturan seperti itu. Supporter dilarang masuk stadion, kemudian bawa pawai untuk kemenangan juga dilarang. Jadi sangat diimbau diwajibkan untuk menonton di rumah masing-masing. Bahkan nonton bareng pun tidak diizinkan ya. Tidak diizinkan. Jadi ini akan menjadi ujian Piala Menpora ini. Kita bersyukur bahwa ada Piala Menpora. Tentu supporter juga sangat senang dengan digelarnya Piala Menpora ini. Tapi supporter juga harus bisa menahan diri untuk tidak datang ke stadion, untuk tidak melakukan pawai, tidak nobar, tetapi duduk tenang di rumah dengan menyaksikan semua pertandingan, karena rencananya memang akan disiarkan langsung. Ya, harapannya adalah pertandingan ini turnamen ini benar-benar disiarkan secara langsung supaya penonton itu supporter tetap berada di rumah ya. Ini tentunya juga menjadi tantangan sekarang dari PSSI dengan PT LIB ya. Bagaimana bisa menggait kerjasama dengan TV nasional untuk memastikan bahwa turnamen Piala Menpora ini disiarkan langsung, karena ya dengar-dengar sih masih untuk sponsor untuk hak siar masih tarik menarik antara PT LIB dengan yang di luar sana. Ya, kita jeda dulu sebentar ya. Tribuners, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami. Ya, Tribuners, Anda kembali menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali, masih bersama Alfian dan juga Bung Komang Agus Ruspawan di sini, dan juga Bung Ketut Budi. Kita akan kembali membahas soal Bali United, tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang saat ini, Semeton Dewata sekalian yang sedang menyaksikan program ini, bisa meninggalkan komentar di kolom komentar Facebook kita yang saat ini sedang live. Kami akan bacakan komentar-komentar terbaik, komentar-komentar pilihan. Kami akan bacakannya secara langsung dari sini. Dan Bung, ini Bali United selama beberapa bulan terakhir mengalami dinamika yang cukup ini ya. Kita lihat ada beberapa pemain yang keluar, ada juga yang masuk nih. Ini pengaruhnya terhadap Bali United seperti apa nih kalau Bung Komang lihat? Ya, istilahnya sekarang kan memasuki musim baru ya. Jadi kita menatap musim 2021 setelah musim 2020 vakum ya, hampir tidak ada ya. Jadi kita masuk musim baru dan situasinya juga sekarang sangat berbeda karena tidak normal. Jadi karena ada masa pandemi ini, jadi manajemen juga harus mempersiapkan tim di tengah situasi yang sangat sulit ya. Saya kira mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi semua dalam situasi sulit sekarang, sehingga ada kebijakan-kebijakan baru juga yang dilakukan oleh manajemen menyesuaikan kondisi ini. Jadi ada pemain yang keluar ya. Yang pertama kita tahu bahwa Paulo Sergio sudah jauh-jauh hari sudah keluar karena tidak ada kecocokan nilai kontrak ya. Karena kita tahu sejak masa pandemi ini ada pemotongan nilai kontrak maupun gaji. Itu bahkan sampai 75% ya. Yang diterapkan adalah hanya 25%. Jadi mungkin tidak cocok dengan keputusan ini, sehingga Paulo Sergio memilih keluar. Kemudian sekarang ada Stefano Lillipali juga yang belum menemukan kesepakatan dengan Bali United ya. Kontraknya berakhir sampai Desember 2020 kemarin. Sudah habis kontraknya ya. Ya, kontraknya sudah habis, tapi karena kan gini, menunggu masa pandemi dan tidak kejelasan kompetisi, hanya manajemen belum melakukan tanda tangan kontrak baru dengan pemain yang lama habis kontrak ya. Yang habis kontrak. Akhirnya
baru-baru ini juga dilakukan penandatanganan kontrak baru. Banyak pemain lokal yang sudah menandatangani kontrak baru. Tapi Lili Pali sampai sejauh ini belum menandatangani kontrak baru. Sehingga muncul rumor-rumor bahwa Lili Pali akan meninggalkan Bali United. Sementara pemain-pemain lama kebanyakan masih dipertahankan ya. Saya kira masih banyak yang bertahan. Ada Wawan Hendrawan dari posisi belakang, kemudian di kiper ya di belakang juga masih banyak. Saya kira masih utuh ya, kecuali Agus Nova mungkin yang tidak diperpanjang kontraknya karena ya kita harus maklumi bahwa kondisi Agus Nova belum fit 100% ya, karena dia udah lama cedera. Kemudian di lini tengah juga saya kira nggak ada banyak perubahan dengan pemain-pemain lama lokal kita masih semuanya hampir tetap di kontrak ya, kecuali Paulo Sergio tadi. Kemudian ada pemain baru yang masuk yaitu Diego Asis. Nah, Diego Asis disiapkan untuk menggantikan Paulo Sergio ini. Kemudian di lini depan saya kira juga masih utuh ya. Ada Melvin Pace sudah tanda tangan kontrak, tapi dia masih sementara dipinjamkan ke Belanda. Kemudian Spaso juga sudah tanda tangan kontrak. Kemudian Nori juga sudah tanda tangan kontrak ya, cuma dipinjamkan ke luar negeri ya di Irak ya. Jadi saya kira sebagian besar sudah masih tetap dipertahankan oleh Bali United, hanya Paulo Sergio dan Stefano Lillipali yang masih sekarang masih kemungkinan akan keluar yang meninggalkan Bali United. Ya, berikut ini bagaimana supporter menanggapi dinamika yang terjadi dalam Bali United soal pemain yang pergi dan datang, ada pemain yang pergi, ada pemain yang datang, ini bagaimana tanggapan supporter? Iya, kalau tanggapan supporter sih beragam ya. Beragam. Ada yang ya kayak contoh dah sekarang ya Paulo Sergio kan dia awalnya orang nggak tahu, dia kan alasannya kan masalah keluarga dan pada akhirnya dia juga bicara bahwa itu masalah kontrak kan gitu ya. Dan sekarang yang sebenarnya kayak Lili Pali kalau kita jujur, kalau kita tanya supporter pasti semua menginginkan Lili Pali itu bertahan kan gitu ya. Tapi kan kembali lagi dengan situasi seperti sekarang, dari pihak manajemen juga kan harus hitung-hitungan karena semua kayaknya klub Indonesia mengalami hal yang sama. Ya, nah sekarang buktinya kayak Place, Nauri, Spaso itu dia udah tanda tangan kontrak. Sekarang apa bedanya dengan Lili Pali kan gitu ya. Ya sekarang kayaknya masih agak alot untuk ininya ya, nego-negonya itu. Tapi ya kembali lagi ya inilah sepak bola profesional kan gitu ya. Pemain keluar masuk itu sudah biasa, tapi jujur kalau ngomongin hati, kita menginginkan Lili Pali itu bertahan. Tetapi pada akhirnya saya lihat di media teman-teman pada kecewa juga ngelihat kok lama banget. Akhirnya ada komennya begini, pemain jangan artinya klub itu lebih besar daripada pemain. Kan gitu. Akhirnya gini, kadang-kadang ada Lili Pali keluar nggak masalah. Yang penting Tanuri bersaudara nggak keluar. Kalau Tanuri bersaudara keluar berarti itu yang lebih berarti sebenarnya. Ya kan? Iya. Bung, ini menarik membahas soal keluarnya pemain. Ada Paulo Sergio dan Stefano Lillipali. Kedua pemain ini adalah kita tidak bisa pungkir kalau mereka adalah pemain kunci yang mungkin musim 2019 membawa Bali United juara. Pengaruhnya terhadap performa tim nanti di kompetisi yang baru ini seperti apa, Bung? Ya tentunya sangat besar pengaruhnya ya. Bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa peran Paulo Sergio sangat krusial sekali ya ketika membawa Bali United juara tahun 2019 kemarin ya. Artinya hadirnya Paulo Sergio menambah kekuatan Bali United sehingga kita bisa menjadi juara di musim 2019. Udah begitu juga Lillipali. Siapa yang bisa meragukan kemampuan seorang Lillipali? Iya, betul. Salah satu pemain naturalisasi terbaik di Indonesia masuk timnas. Saya kira memang ini jelas secara teknis mengurangi kekuatan kita ya. Tapi kita berharap bahwa manajemen segera melakukan gerak cepat ya istilahnya. Dan kemarin sudah mendatangkan Diego Asis sebagai pengganti Paulo Sergio. Ya tentunya kita berharap sekarang Diego Asis ini bisa menggantikan peran seorang Paulo Sergio. Memang dari karakter permainan jelas berbeda ya. Artinya kita tahu bagaimana Paulo Sergio seorang pemain yang mobile, ngotot ya. Dia pemain benar-benar pekerja keras ya. Tapi Diego Asis mungkin stylenya berbeda. Dia pemain seorang Brasil ya, yang lebih menekankan teknik. Kemudian tapi ada kelebihan dari seorang Diego Asis ya, sesuai dengan namanya. Diego Asis dia adalah seorang pemberi asis seorang yang pemain yang jago sebagai pemberi asis. Ya kita sudah lihat track recordnya ya selama memperkuat Persela Lamongan ya. Mungkin ketika bermain di Madura dia tidak terlalu menonjol, tapi kita berharap bahwa dengan sentuhan dari Costeco sesama pemain orang Brasil, kita berharap bahwa Diego Asis nanti bisa menggantikan peran seorang Paulo Sergio. Kemudian kalau untuk Lillipali mungkin
di Piala Menpora ini ada sedikit kendala ya, karena Iya. kita juga kemungkinan akan kehilangan seorang Melvin Place ya. Karena Melvin Place masih dipinjamkan di Belanda. Dan Untuk Nori. Piala Menpora kemungkinan dia tidak bisa dimainkan. Tapi saya kira masih banyak pengganti pemain-pemain lokal. Iya. Artinya masih ada siapa namanya? Im Rahmat, Iya. masih ada Yabes Roni, masih ada masih banyak pemain-pemain Fade penyerang Agung juga saya, masih ada dia. Yang tidak kalah ya masih dengan kalah kualitas. dengan kualitas ya. Dan saya kira juga di Piala Menpora tim-tim lain juga belum terlalu mempersiapkan diri ya. Iya. Iya. Yang Mereka- sudah mulai ngegas tuh Bali Iya, United nih iya, kelihatan. Bali Iya, United iya. yang artinya sudah hampir 1 bulan ya. Coach Teko mempersiapkan fisik pemain, menggenjot fisik pemain. Saya kira mungkin secara kondisi fisik Bali United nanti menghadapi Piala Menpora ini dalam kondisi lebih terbaik dibanding mungkin dengan klub lain yang masih baru mengumpulkan pemain, kemudian ada juga masih sibuk di pusat mendatangkan pemain baru. Saya kira persiapan Bali United sudah maksimal di Piala Menpora ini. Tinggal sekarang bagaimana Coach Teko bisa mencari pengganti Lili Pali dan Paulo Sergio ini nanti untuk di Piala Menpora nanti. Iya. Dan dalam rangka mempersiapkan bergulirnya Piala Menpora, Bali United juga dijadwalkan akan beruji coba dengan timnas U22. Betul. Seperti apa Anda melihat Bung? Ini kesempatan terbaik bagi Bali United kah untuk mempersiapkan diri? Ya tentunya ini akan punya dampak yang sangat besar ya bagi persiapan Bali United untuk menghadapi Piala Menpora. Artinya setelah Coach Teko mempersiapkan timnya berapa hari atau mungkin hampir 1 bulan ini, kemudian nanti akan menghadapi timnas, dan timnas kita tahu merupakan tim kuat ya. Iya. Artinya di sana berkumpul pemain-pemain terbaik U22. Artinya ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Bali United. Bagaimana dia menguji hasil atau mengevaluasi hasil persiapan selama ini sebelum menghadapi Piala Menpora. Saya kira uji coba lawan timnas ini sangat berharga bagi Bali United sebelum menghadapi Piala Menpora. Iya. Ini Bali United akan beruji coba dengan timnas U22 nih. Tanggapannya seperti apa nih? Wah, kalau tanggapannya bagi saya ya itu spesial banget ya. Iya. Artinya kenapa? Dari beberapa klub, mungkin dari PSSI atau Menpora melihat Bali United sudah start duluan, dalam artian latihannya kita sebulan lebih Iya. awal Pak Kama ya. Jadi ya itu gininya, terus di luar itu kita tahap uji coba di sana ada kita untuk menguji pemain-pemain yang baru. Sekarang banyak anggaplah kayak Place Iya. lagi dipinjamkan sama Nori ya, dan sekarang Lili Pali juga belum jelas. Iya. Jadi pemain-pemain ini yang dulu mungkin cadangan ya sekarang yang akan dipakai starting 11 itu sama Coach Teko. Iya. Tapi saya lihat pemain yang kira-kira lapis, karena Bali United punya lapis 1-2 itu hampir merata. Hampir merata ya, kecuali pemain-pemain asing itu dia ya wajib lah satu kelas di atasnya, tapi pemain lokal nggak kalah juga gitu loh dengan gesitnya kayak M Rahman itu yang bisa kayak siapa namanya itu yang di Jakarta itu siapa namanya, si Majunta itu ya. Ya itu Rico itu kan luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya kira untuk uji coba ini masih bisa bicara lah, ya minimal draw atau bisa menang. Iya. Anda melihat hal yang sama Bung soal persiapan menjelang uji coba melawan timnas U22 ini? Ya saya kira persiapan Bali United sudah cukup matang ya. Artinya secara fisik sekarang mungkin fisik pemain-pemain Bali itu sudah mulai kembali. Artinya bagaimanapun fisik sangat menentukan dalam sebuah hasil ya, sebuah pertandingan. Dan sekarang tinggal bagaimana Coach Teko menyusun skema yang baru ya, dengan menempatkan Diego Asis sebagai seorang playmaker yang baru. Bagaimana Diego Asis bisa cepat menjalin chemistry dengan teman-teman barunya. Saya kira cuma itu di sekarang persoalannya. Kalau pemain lain saya kira nggak ada masalah ya. Artinya meskipun kita tidak tanpa Nori, masih ada Haryono yang bisa sebagai pengganti. Saya kira Haryono kemarin terakhir melawan Madura United ya di partai terakhir Liga kemarin sebelum ditunda ya, artinya dia tampil bagus. Artinya seorang Haryono dengan pengalamannya saya kira juga bisa menggantikan peran itu, peran Nori. Kemudian ya Diego Asis menggantikan Paulo Sergio, kemudian Lili Pali bisa digantikan oleh M Rahmat, kemudian ada penyerang sayap yang lain, masih ada Lerby juga di posisi striker, masih ada Spaso. Saya kira secara garis besar kekuatan kita tidak terlalu bermasalah. Dan ini melawan timnas menjadi kesempatan Coach Teko untuk menyusun skema baru ini seperti apa. Kita bisa melihat nanti di pertandingan melawan timnas ini. Iya. Tapi kita harus jeda lagi sebentar ya. Kita akan kembali lagi Tribuners, kami akan kembali lagi ke hadapan Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami.
Ya Tribuners, Anda kembali menyaksikan Bincang Bola bersama Tribun Bali. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Kita masih melanjutkan perbincangan ini soal Piala Menpora. Tetapi sebelum itu, kita mau bacakan dulu, ini ada beberapa komentar-komentar teman-teman di Facebook. Ada ya, ini dari Iwan Ari. Akhirnya kerinduan akan hiburan sepak bola nasional terobati. Saya rasa semua supporter merasa kerinduan terobati. Semoga semua supporter bisa memberikan contoh terbaik di Piala Menpora dengan hanya menonton dari rumah saja. Dengan hasil yang sesuai harapan di Piala Menpora, Astungkare Liga Indonesia 2021 bisa segera bergulir. Bravo sepak bola Indonesia. Ini harapan supporter, mungkin harapan kita semua ya, Bung. Betul. Kemudian ada lagi dari Nyoman Sumantri, semoga Bali United membanggakan Semeton Bali. Semangat Saudara Tridatu, kami mendukungmu, jayalah Bali United. Ini memang supporter sangat antusias sekali untuk menerima atau menyaksikan kembali Bali United berlaga di kompetisi lokal maupun Asia ya. Tetapi ini Piala Menpora dapat angin segar dari pihak kepolisian, mungkin rencananya mungkin akan digelar pada Maret ini ya. Ya. Bagaimana Anda melihat Bung Piala Menpora sendiri ini? Ya, Piala Menpora nanti rencananya akan dimulai tanggal 21 Maret ya, sampai 25 April. Ya. Jadi mungkin sekitar 1 bulan. Pesertanya adalah 18 klub Liga 1, sudah dipastikan peserta 18 klub Liga 1. Kemarin ada sempat rencananya PSMS dan Sriwijaya FC yang diikutkan ya, yang tim Liga 2 tapi akhirnya dibatalkan. Yang pesertanya adalah tim Liga 1 aja, 18 tim dan PSSI sudah menentukan 4 kota ya yang akan menjadikan penyelenggara, yaitu Bandung, Sleman, Solo dan Malang. Awalnya sempat beredar rame ya bahwa sudah dibagi grup ya, artinya ini semacam mungkin simulasi gitulah. Sudah dibagi menjadi 4 grup. Awalnya Bali United ditempatkan di grup A ya, bermain di Solo. Di sana ada PSM Makassar, kemudian ada Bayangkara Solo FC, kemudian ada Persita. Tapi ada masukan-masukan dari pemilik klub ya, bahwa diminta supaya tim tuan rumah atau tidak bermain di kotanya sendiri. Ya, artinya kan kemarin sempat ada lewat simulasi grup itu kan seperti Persib Bandung mainnya di Bandung kan, seperti itu. Arema mainnya di Malang kan. Artinya ada masukan supaya tidak dilakukan seperti itu karena ini untuk mengantisipasi supporter tuan rumah. Jadi nanti Persib mainnya tidak di Bandung meskipun Bandung menjadi tuan rumah. Kemungkinan bisa main di Solo atau main di Sleman selain di Bandung. Seperti itu. Mungkin PSS Sleman juga meskipun satu grup main di Sleman, dia tidak akan main di Sleman tapi di luar Sleman. Nah, ini untuk mengantisipasi satu supporter masuk ke stadion ya. Meskipun mungkin tidak masuk ke dalam stadion tapi bisa saja mereka di luar stadion. Tetap akan memunculkan keramaian. Jadi ini yang diantisipasi oleh PT LIB ya. Kemudian juga tentu supaya fair ya, supaya adil ya, artinya semua akhirnya bermain di luar kandang karena Piala Menpora ini dilakukan secara tertutup dan sentralisasi di Pulau Jawa. Artinya dengan dilakukan seperti ini, tidak ada tim tuan rumah yang bermain di kandangnya, otomatis akan fair ya, akan adil karena semua akan bermain di luar kandang. Ya, Putu, ini Piala Menpora sudah hampir pasti akan diselenggarakan di awal Maret ini. Bagaimana nih komentarnya teman-teman dari Semeton Dewata Bulldog? Ya, kalau kami dari Semeton Dewata Bulldog pastinya sangat senang ya menyambut Piala Menpora ini. Dan satu hal yang paling penting adalah kami di Semeton Dewata Bulldog terutama kita sudah menginstruksikan ke teman-teman untuk tidak mengadakan nobar dan kita sebatas nonton di rumah saja karena ini sudah luar biasa, kita sudah mendapat hiburan yang gratis ya dan dari pihak PSSI juga sudah menyiapkan untuk beberapa stasiun TV untuk memberikan secara gratis lah, menyiarkan secara gratis gitu loh. Jadi ya kita juga sama teman-teman supporter di luar Semeton Bulldog juga kita sempat ketemu diskus masalah itu juga. Ya kita di media juga kita secara langsung juga kita sampaikan ke teman-teman, ayo kita nonton di rumah aja gitu loh, karena ini menjadi tolak ukur dari PSSI, dari kepolisian terutama. Di saat kita datang ke stadion, jangan harap liga itu akan jalan. Betul. Ya, itu yang dijaga-jaga. Makanya simulasinya kayak sekarang
kayak Malang main di luar Malang, Solo yang di luar Solo, yang kan seperti itu memang harus seperti itu. Jadi biar tidak ada kerumunan. Kayak kemarin dari Bonek juga sudah saya sempat baca di media, dia sudah janji juga, dia sudah ngasih tahu ke teman-teman gininya untuk nonton di rumah saja. Ya, dan kami juga melakukan hal yang sama ke teman-teman. Iya, semoga kita harapkan teman-teman supporter ini bisa mengerti ya apa yang dihimbau oleh pemerintah, dihimbau oleh PSSI maupun PT LIB sebagai penyelenggara kompetisi ya. Semoga teman-teman bisa tetap menyaksikan dari rumah. Tapi berbicara soal Piala Menpora ini kan kompetisi pramusim ya. Piala Menpora. Kita sebelumnya punya kompetisi pramusim juga, Piala Presiden. Kenapa harus ada lagi Piala Menpora? Kenapa tidak melanjutkan Piala Presiden aja nih, Bung? Mungkin ini bahas iseng-iseng aja ya. Ya, ini kan istilahnya banyak dulu ya Piala Presiden, ada Piala Sudirman, ada Piala Bayangkara ya. Nah, ini kan istilahnya turnamen ini turnamen ini kayak istilahnya project gitu ya. Artinya betul. Dan kebetulan ide Piala Menpora ini muncul kan ketika polisi susah mengeluarkan izin untuk liga untuk Liga 1. Akhirnya Menpora turun tangan, mungkin bisa disebut sebagai itu ya, turun tangan untuk membantu PSSI bagaimana bisa melobi Kapolri dengan dan syukurlah ketika Kapolri baru Komjen Listio memberi lampu hijau untuk pergelar sepak bola ini setelah Menpora meyakinkan kepada pihak kepolisian untuk menggelar turnamen ini dan artinya sebelum liga digelar akan digelar turnamen dan karena mungkin Menpora yang terlibat di sini ya sebagai ucapan terima kasih jasa ya. Artinya dipakai Piala Menpora ya. Kita fan-fan aja ya. Fan aja sampai jalan. Apapun namanya itu yang penting bahwa ada turnamen dan ini dijadikan sebagai simulasi, mungkin sebagai uji coba dan Piala Menpora ini sangat menentukan bagi nasib Liga 1 Indonesia. Jadi seperti yang disampaikan Pak Budi tadi bahwa Piala Menpora ini sangat menentukan dan peran supporter sangat krusial. Kuncinya sangat krusial di supporter ya. Jadi kita berharap teman-teman supporter bagaimana bisa menjaga ini sesuai dengan himbauan PSSI, pemerintah ya tetap harus menahan diri ya, meskipun mungkin sangat merindukan untuk menyaksikan tim yang bertanding di stadion, tapi harus menahan diri, bisa menonton cukup di rumah bersama keluarga karena imbauannya seperti jadi kalau sampai ada sedikit saja ada masalah di Piala Menpora ini yang akibat kerumunan atau apapun itu Liga 1 akan terancam lagi. Jadi tidak dijalankan. Ya bisa jadi tidak jalan lagi ya. Marilah kita bersama-sama sekarang bahwa kita ikuti himbauan PSSI pemerintah untuk menyaksikan Piala Menpora ini dari rumah. Iya. Ya, mungkin ini terakhir kita membahas sedikit soal Semeton Dewata Bulldog ya, soal supporter. Ini ada Pak Ketut Budi di sini sebagai Ketua Umum Semeton Dewata Bulldog. Ini sama bertanya, apa kabar nih teman-teman Semeton Dewata Bulldog? Ya, semua teman-teman kabarnya baik ya. Kabar baik. Ya memang sih situasi ekonomi seperti sekarang ya di sini kita saatnya kita saling menguatkan satu sama yang lainnya. Jadi ada teman-teman yang masih di Denpasar, ada beberapa teman yang masih sementara pulang kampung ke Singaraja karena situasi seperti sekarang nggak ada pekerjaan kan gitu. Jadi ya kita saling dukung aja. Tapi memberikan dukungan moral aja. Ya, Semeton Dewata Bulldog ini apakah ada member resminya begitu? Maksudnya ada keanggotaan resmi begitu ada? Iya pastinya. Jadi setiap anggota kita punya ID card. Punya ID card ya? ID card semua. Jadi dulu kita juga lakukan ada beberapa kerjasama dengan mungkin kayak merchandise. Kita kalau kita punya beli sana kita kasih potongan 10%. Kan seperti itu. Itu yang kita pakai daya tarik. Di luar itu juga ya untuk kita bisa menjalankan istilahnya suka duka. Kalau memang ada teman yang sakit atau kayak ini kita bantu. Ya makanya kita ada grup WA, ada grup Messenger. Ya disitulah nanti teman-teman ada yang ada kenangan masalah, atau kayak kemarin pas kita mau nonton bola ada teman kecelakaan, cepat kita di sana infonya. Ya kita bantu rame-rame. Itu lebih banyak ke arahnya gotong royong sih. Iya. Tapi rekrutan anggotanya ini berlaku setiap saat kah atau ada periodenya gitu?
Enggak, jadi kalau setiap ini kita yang penting karena kan kebetulan Semeton Dewata Bulldog itu kan namanya Bulldog Buleleng Dogen. Ya, oke. Jadi sementara kita terima teman-teman yang dari Buleleng. Oh. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada teman juga partisipan dari luar Buleleng. kabupaten, Ya. luar Buleleng, tapi dia, wih saya seneng loh dia di Bulldog. Ya silakan, nggak ada masalah. Sangat tidak masalah karena intinya kita kan mencari teman. Ya melalui sepak bola inilah sebenarnya kita kenal satu yang sama yang lain, akhirnya bisa seperti saudara. Oke. Gitu. Oh jadi Bulldog itu Buleleng Dogen ya? Saya baru Buleleng tahu Dogen. sekarang. Selama ini kan tahu Semeton Dewata Bulldog, baru tahu kalau Iya, itu Buleleng Dogen. Buleleng Dogen Iya. ya. Jadi teman-teman dari Buleleng yang mau bergabung dengan Semeton Dewata Bulldog ya bisa langsung menghubungi. Mungkin sosial medianya apa Pak bisa disampaikan? Sosial medianya di IG juga ada Semeton Dewata Bulldog dan sama juga di Facebook. Tapi kalau mau ini bisa saya di Facebook juga atau Facebooknya namanya Ketut Budi. Ya. Boleh. Nanti di belakang foto saya ada juga lambang Semeton Dewata Semeton Bulldog. Dewata Bulldog. Jadi Ya. welcome. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung, untuk kita cari saudara menyama, ayo silakan. Ya. Walaupun bukan dari Buleleng tapi ingin bergabung dengan Semeton Bulldog, Kita welcome, tidak masalah, tidak Iya. masalah. Iya. Yang penting sama-sama pendukung Bali Sama-sama United. pendukung Bali United gitu ya, kayak kan gitu intinya. Karena kita punya moto jeli melahnya megelah. Biarpun baik tidaknya ya itu saudara kita Iya, gitu. saudara kita. Tidak harus orang Buleleng. Iya. Ada teman-teman yang mau gabung monggo silakan. Iya, Kita terbuka kok untuk umum. Iya. Kan kita enggak ada istilahnya gini, kita cuma wadah karena kita punya kebanggaan Buleleng kan gitu ya. Nah, kita ya sementara kita orang-orang Buleleng tapi ya tidak menutup kemungkinan karena beberapa juga ada partisipan dari teman-teman Iya. dari di luar Buleleng. Iya. Mungkin memang ada terakhir mau disampaikan apa? Ya saya kira dinamika supporter di Bali sendiri ya, pendukung Bali United sangat bagus ya, artinya banyak komunitas-komunitas supporter ya. Iya. Salah satunya Semeton Dewata Bulldog yang sangat militan ya. Dari awal berdirinya Bali United sudah sangat militan, bergabung sama Semeton Dewata ya. Kemudian ada NSB, kemudian ada Brigas, ada Basudewa, banyak sekali ya. Mungkin ada yang semua banyak komunitas dan pada tujuannya adalah sama-sama mendukung Bali United. Mungkin bisa beda nama tapi tujuan utamanya adalah sama-sama mendukung Bali United. Hanya saya kira dukungan supporter sangat besar dan ini menjadi salah satu juga kunci bahwa Bali United bisa menjadi juara ya. Artinya juga kita lihat juga loyalitas supporter sangat luar biasa. Supporter Bali United sangat untuk membeli jersey itu sangat jor-joran lah. Iya, jor-joran makanya Bali United bisa membeli pemain-pemain hebat ya, itu salah satunya karena pemasukan dari supporter yang sangat besar ya dengan membeli merchandise dari Bali United. Saya kira peran supporter sangat krusial dan kita harus berterima kasih pada supporter ini, pada seperti Semeton Dewata Bulldog yang selalu mendukung Bali United. Situasi apapun tetap mendukung Bali United. Iya. Oke, terima kasih banyak Bikomang, Ketut, terima kasih banyak dan kita sudah sampai di penghujung acara nih. Kita harus pamit dan Tribuners, itu tadi perbincangan kita soal persiapan Bali United yang menuju kompetisi yang rencananya akan berlangsung pada Maret mendatang, pada Maret ini. Dan kami akan kembali lagi pada episode selanjutnya. Tetap bersama kami dan sampai jumpa.